Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ada begitu banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari sedekah, baik itu untuk si penerima ataupun untuk pemberinya. Sedekah adalah amal yang akan mampu menambah kekurangan ibadah maupun amal kebaikan yang dimiliki seseorang. Dengan sedekah, kita bisa meringankan beban yang dimiliki oleh seseorang. Sedekah sebetulnya tidak hanya berpatok pada harta benda saja, karena hal-hal non-materi pun bisa dikatakan sebagai sedekah, seperti menolong orang lain dengan tenaga atau pikiran kita, memberi nafkah keluarga atau istri, bahkan menyingkirkan duri dari tengah jalan pun masuk kategori sedekah. Tidak cukup itu, memberikan senyum kepada orang lain juga adalah sedekah. Seperti yang Rasulullah sampaikan, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Melihat banyak sekali cara untuk berbuat baik sehingga menjadi sedekah, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukannya. Apalagi ada begitu banyak manfaat dan keutamaan dari bersedekah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, akan mendapatkan ganjaran harta dan pahala yang berlipat ganda. Keutamaan sedekah yang pertama yaitu limpahan pahala yang akan digandakan oleh Allah. Hal ini sesuai dengan janjinya perihal keutamaan bersedekah itu sendiri yang tercantum di dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Bahkan dengan sedekah jariah, seseorang bisa saja terus mendapatkan pahala walau ia telah mati. Amalan ini biasa kita kenal dengan sedekah jariah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, anak soleh yang memohon ampunan untuk ibu dan bapaknya, dan ilmu yang bermanfaat setelahnya. Patut digarisbawahi juga, apabila sedekah tidaklah membuat harta benda kita menjadi berkurang atau malah membuat seseorang jatuh miskin. Justru Allah telah berjanji akan melipat gandakannya. Allah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
seperti sepitir buji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang kedua, sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian yang buruk. Yang dimaksud dalam usia ini merupakan amalan kebaikan dari orang yang bersedekah ini akan terus dikenang melebihi umur hidupnya di dunia. Dengan sedekah, seseorang akan dijauhkan dari kematian yang buruk. Hal ini seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Lalu yang ketiga, sedekah sebagai penghapus dosa seperti layaknya air memadamkan api. Orang yang banyak bersedekah, maka ia seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekah. Dengan sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa hambanya. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu dan menolak untuk bersedekah. Kita juga tidak pernah tahu berapa besar dosa-dosa yang sudah kita miliki. Untuk itulah sedekah bisa menjadi salah satu amalan yang harus konsisten kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu keutamaan yang keempat, sedekah dapat menjauhkan diri kita dari panasnya api neraka. Sedekah akan mampu menghapus dosa-dosa kita, dan dengan sedekah pula lah kita akan bisa terhindar dari api neraka. Mengingat pahala berlipat ganda yang didapat serta dihapusnya dosa-dosa, maka kita pun bisa menjauhkan diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Keutamaan sedekah ini sesuai dengan sabda Rasulullah, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Muttafaqun alaih. Yang kelima, sedekah akan memberikan naungan di hari kiamat. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Disebutkan juga pada saat itu jarak matahari akan sangat dekat dengan kepala setiap orang sehingga akan terasa sangat panas. Untuk melindungi diri dari panasnya sinar matahari inilah Rasulullah telah memberitahukan kabar baik kepada umatnya mengenai amalan apa yang dapat menjadikan naungan dari panasnya matahari kelak. Nantinya saat di padang mahsyar, setiap manusia akan menunggu giliran untuk diadili dari timbangan amal baik dan buruknya. Bisa dibayangkan berapa lama manusia akan menunggu dan merasakan panasnya terik matahari yang sangat dekat dengan kepala. Maka dijelaskan dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya keutamaan sedekah dapat menjadikan naungan umat manusia di hari kiamat kelak. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan di antara manusia, atau ia berkata ditetapkan hukuman di antara manusia. Yazid pun berkata, Abdul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya sepotong kue atau bawang merah atau seperti ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ibnu Huzaimah. Dan dijelaskan pula dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah bersabda,
naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikian tadi keutamaan sedekah yang tentunya akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.